Halo adik-adik, gimana kabarnya? Ya, pasti baik-baik saja kan? Nah, di sini kakak akan membahas sebuah soal tentang turunan. Nah, bagi adik-adik silakan simak video ini dengan baik-baik agar adik-adik bisa lebih paham tentang materi turunan ini. Nah, ini ada sebuah soal. Soal yang pertama, kakak akan bacakan soalnya. Suatu fungsi biaya suatu pesta, yaitu Bx, ya, ditentukan dengan oleh banyaknya orang yang diundang, yaitu X. Nah, diberikan fungsi sebagai berikut. Bx, ya, biaya suatu pesta itu sama dengan X ditambah 500 per X kuadrat. Ya, jadi X ini adalah banyak orang yang diundang. Nah, soal yang 1A, tentukan B aksen X atau tentukan turunan dari Bx. Nah, coba kita bahas ya. Kita bahas soal yang pertama. Nah, kita ketahui bahwa fungsi Bx itu sama dengan X ditambah 500 per X kuadrat. Nah, maka dari itu, Bx ini ya bisa kita tulis dengan X ditambah ya 500. Nah, X kuadrat ini bisa kita tulis dengan X pangkat negatif 2. Nah, teman-teman pasti bisa kan cara mengubah seperti ini. Nah, sekarang kita hitung turunannya. B aksen X ya, atau turunan dari Bx itu sama dengan turunan dari X itu kan 1 ya. Nah, sedangkan turunan dari 500 X pangkat min 2. Jadi min 2-nya pindah ke depan. Min 2 dikali 500 ya. Nah, 500 X ya, pangkatnya dikurangi 1 jadi negatif 3. Maka B aksen X ya itu sama dengan 1 dikurangi 2 kali 500 berarti 1000 ya. 1000 X pangkat negatif 3 ya. Jadi turunannya seperti ini. Atau teman-teman tidak suka dengan bentuknya, kita bisa ubah B aksen X itu sama dengan 1 dikurangi 1000 ya per X pangkat 3. Jadi turunannya adalah seperti ini. Ya, bisa diingat ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas soal yang B. Buktikan bahwa biaya pesta akan minimum apabila hanya 10 orang yang diundang ke pesta. Nah, kita bahas. Untuk mengetahui nilai minimum dan maksimum ya, berarti ini kan kita cari puncak grafiknya ya, puncak grafik di paling atas maupun di paling bawah. Nah, syaratnya itu ya untuk mengetahui puncaknya itu bahwa B aksen X itu harus sama dengan 0. Jadi turunan dari Bx itu sama dengan 0. Jadi turunannya tadi itu kan 1 dikurangi 1000 per X pangkat 3 ya itu harus sama dengan 0. Nah, kita cari nilai X-nya ya ketika B aksen X itu sama dengan 0. Nah, caranya itu kita ubah dulu. Ya, ini kan aslinya itu bentuknya 1 pangkat 3 dikurangi 10 per X pangkat 3 ya. Atau X-nya kita pangkat 1 aja tapi pangkatnya kita taruh di luar gitu. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini ya. Sebenarnya bentuknya ini sama saja, cuma beda penulisan. Nah, teman-teman kalau sudah merubah bentuk seperti ini ya, teman-teman ingat sifat aljabar yang seperti ini. Jadi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu sama dengan A dikurangi B ya dikali dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi ini sama dengan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Nah, maka kita ubah berarti ini sama saja dengan 1 dikurangi 10 per X ya. Nah, terus dikali dengan ini ya, A kuadrat berarti 1. Nah, terus AB berarti A dikali B berarti 10 per X ya. Oh, berarti ini tambah ya, maaf. Nah, ini tambah berarti B kuadrat 10 kuadrat 100 per X kuadrat. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, kalau ini ya, ini bisa kita cari nilai X-nya. Sedangkan yang bentuk seperti ini ya, ini tidak bisa kita cari ya. Karena nanti bilangannya itu bilangan imajiner ya, sama seperti ini. Ya, bentuk A kuadrat plus AB plus B kuadrat ini tidak bisa kita cari ya. Jadi nilai X-nya untuk yang ini ya tidak bisa kita cari. Nah, berarti kita cuma berharap ke satu ini. 1 dikurangi 10 per X ya berarti 1 dikurangi 10 per X ya ini sama dengan 0.
Nah, berarti nilai 1 ya, 1 sama dengan 10 per X ya, karena ini kita pindah ke ruas kanan ya, jadi positif. Nah, sekarang kita hitung nilai X ya, pembagian pindah ke kanan jadi perkalian, jadi X kali 1 X ya, X sama dengan 10. Nah, berarti nilai X-nya itu sama dengan 10. Nah, sekarang kita masih belum tahu ya, X sama dengan 10 ini adalah puncak yang paling minimum atau puncak yang paling maksimum ya. Kita belum tahu. Nah, untuk mengetahuinya, kita cari dengan cara turunan keduanya atau B aksen X ya, turunan keduanya. Nah, jika turunan kedua dari Bx itu kurang dari 0 ya, maka nilai X sama dengan 10 ini itu adalah nilai paling maksimal. Nah, jika B aksen X itu lebih besar dari 0, maka nilai X min 10 ini adalah nilai paling minimal. Nah, kita ketahui ya bahwa turunan pertamanya itu ya, itu sama dengan 1 dikurangi 1000 X pangkat negatif 3 ya. Maka turunan keduanya B aksen X ya, itu sama dengan 1 kita turunkan jadi 0 ya. Berarti negatif 3 pindah ke depan, ketemu negatif jadi positif. 3 dikali 1000. 3 dikali 1000 dikali X pangkat ini dikurangi 1 jadi negatif 4. Berarti nilai B aksen X ya, itu sama dengan 3000 dibagi X pangkat 4 ya. X pangkat 4. Nah, kita masukkan B aksen 10 atau turunan kedua dari ini ya. Nah, kita masukkan 10 jadi 3000 dibagi 10 pangkat 4 berarti 10.000 ya. 10.000. Nah, kita coret 3 per 10 berarti 0,3. Nah, karena 0,3 ya, 0,3 ini bernilai positif atau negatif. Nah, jadi ini nilainya positif ya. Kalau positif ya, maka ikut yang kedua. B aksen X lebih besar dari 0. Maka ini termasuk nilai minimal ya. Jadi X sama dengan 10 ini ya itu termasuk nilai minimal ya, minimal. Jadi nilai minimalnya X sama dengan 10. Kita kembali ke soal. Nah, ini tentukan soal yang C ya, 1C, tentukan biaya pesta yang minimum. Nah, biaya pestanya kita belum tahu ya. Banyak orangnya sudah tahu, banyak orangnya itu 10 ya minimumnya. Nah, caranya itu untuk menentukan biaya pesta, kita masukkan saja. Nah, ini Bx ya sama dengan X plus 500 X per X pangkat 2. Jadi, kita masukkan nilai 10. Maaf ya. Ya, maaf, masih gangguan. Nah, sudah bisa. Nah, kita tentukan berarti Bx ya. B10 ya itu sama dengan X-nya ini 10 ditambah dengan 500 per 10 kuadrat. Nah, jadi nilai dari B10 ini 10 ditambah 500 per 100 ya. 500 per 100 jadi 5. 10 ditambah 5 berarti 15. Jadi biaya minimumnya adalah 15 ya. 15. Sekarang kita kembali ke soal D. Buktikan biaya pesta di C adalah minimum ya. Untuk mengetahui biaya C ini adalah minimum, nah, cara membuktikannya kita bisa menggambar dengan grafik ya. Dengan grafik kita buktikan satu-satu gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi berikut ini ya, grafik ya. Kita coba gambar grafik dengan website Desmos. Nah, tadi persamaan Bx itu kan Bx itu nilainya X ya. X ditambah ya, ditambah 500 per X kuadrat ya, nilai Bx. Nah, jadi ini gambar grafiknya ya. Kita perkecil ya. Jadi grafiknya seperti ini ya. Ini mendekati 0 semakin tinggi ya tak terhingga lalu turun lagi. Nah, kalau kita perbesar ya,
ini ya, garis ini dari 0 ke kanan ini mewakili banyaknya orang. Nah, sedangkan 0 ke atas ini mewakili biaya. Jadi semakin banyak orangnya ya, kalau dari 0 ya, semakin banyak orangnya, maka biayanya semakin sedikit ya, seperti ini ya. Biayanya semakin sedikit. Nah, ketika mencapai angka 10 ya, ketika banyaknya orang itu 10 orang, nah maka biayanya ya kalau 10 lebih ya, orangnya lebih ya 10 lebih, maka biayanya juga semakin besar ya. Jadi ketika pas 10 orang itu biayanya 15 ya. Coba kita lihat di titik ini ya. Ketika 4 orang ya, misal 4 orang gitu. Nah, ketika 4 orang biayanya itu 35 tadi ya. Nah, ini agak licin ya. Maaf ya. Jadi biayanya itu 35 ya, 35. Nah, ketika 20 orang nah, 20 orang biayanya adalah 21 ya. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Jadi puncak paling bawahnya, biaya paling minimumnya itu adalah ini ya, 10 orang dengan biaya 15. Nah, setelah kita gambar ya berarti ini terbukti ya, terbukti bahwa dengan banyak 10 orang biaya yang paling minimum adalah 15. Nah, oke bagi teman-teman eh, semoga paham ya dengan video yang kakak jelaskan dan sampai jumpa di video selanjutnya.